Jadi untuk menyadari bahwa semua gerakan itu memunculkan suatu sensasi pada diri kita. Nah, ada situasi yang kita jalani. Kalau situasinya atau yang kita hadapi itu hal yang tidak menyenangkan, sensasi itu otomatis merespon dengan ketidaksenang atau kita merasakan hal yang tidak menyenangkan. Saat kita menghadapi situasi yang menyenangkan, otomatis terkoneksi oleh sensasi atau rasa itu hal yang menyenangkan. Ya ini yang jadi masalah antara senang dan tidak senang yang terbentuk oleh rasa itu sendiri. Itu menjadi alam bawah sadar pikiran kita. Nah, kalau kita itu sadari semua, kenapa sih kok apa kehidupan itu selalu yang kita hadapi suatu selalu membentuk dua hal itu, gitu. Senang dan tidak senang, bahagia dan tidak bahagia. Kenapa ini? Kemunculan ini karena apa? Ternyata ini keduanya adalah permainan rasa, permainan sensasi pada diri kita, atau kita dipermainkan oleh rasa kita sendiri, gitu. Bahkan kadang-kadang gerakan sensasi itu saat kita intens, gitu ya, suatu kegiatan yang kita suka, itu nanti sensasi itu membentuk suatu kejenuhan namanya. Nah, pembentukan kejenuhan itu mengarah kepada tekanan, kepada sesuatu yang menekan pada diri kita. Secara mental kita tertekan. Meskipun responnya nanti juga secara fisik, badan jadi capek semua. Itu indikasi tekanannya muncul. Dan itu mau tidak mau gitu loh. Mau tidak mau terbentuk oleh kelenjar-kelenjar sel-sel kita akan. Jadi sensasi itu akan menjadi tadinya hal mengenakan menjadi tidak menjadi hal yang tidak mengenakan intens memasuki tentang sensasi itu. Yang mengenakkan pun akan membentuk suatu sensasi yang ketidak menjadi tidak enak. Karena ada gerakan apa yang kita lakukan adalah gerakan intensitas itu. Kita terlalu fokus pada suatu keadaan-keadaan. Itu yang membentuk suatu sensasi-sensasi yang berubah-ubah. Terlalu fokus, Nah, malah gerakan membentuk. perubahan sensasi ini, iya, gini, misalnya saya fokus tentang kesenangan saya, ya tekanan yang menyenangkan. Dari saya fokus tuh menjadi intens kan akhirnya. Menjadi intens suatu euforia kesenangan, rasa itu menyebar menjadi hal yang menyenangkan. Dan itu pasti akan memunculkan stagnan kesenangan itu. Ya. Stagnan kesenangan itu di saat stagnan di situ muncul suatu kejenuhan-kejenuhan. Nah itu kejenuhan itu terkoneksinya akan menjadi tekanan. Menjadi apa, Mas? Ini kan juga ya Menjadi apa? Terulang, juga terulang. bermasalah dengan sensasi kesenangan. Oh, ya.
Iya, jadi sesuatu yang menyenangkan itu pada esensinya nanti menuju ke puncak yang namanya kejenuhan. Nah, kejenuhan begitu jenuh, kita tertekan di situ. Begitu tertekan di situ pasti sensasi yang muncul sensasi yang tidak menyenangkan kan gitu. Dari jenuh itu menjadi rasa yang aduh enggak. Begitu adunda itu berarti sudah indikasinya adalah rasa yang tidak menyenangkan karena jenuh itu. Lah, kenapa orang itu dengan kejenuhan kesenangan akan mencari kesenangan yang lain gitu. Dan nanti dari kesenangan yang lain akan membentuk hal yang sama pada rasa diri manusia itu sendiri. Sebaliknya, yang tidak menyenangkan, sensasi yang tidak kita terima menjadi tidak menyenangkan, itu juga akan membentuk juga hal yang menyenangkan sebenarnya. Kalau kita masukin benar lah kondisi per kondisi. Nah, disitulah kita akan mengetahui sebenarnya apa yang terjadi pada gejolak-gejolak rasa kita ini hanya sebatas orang mengatakan mungkin hanya sebatas ilusi, hanya sebatas apa namanya impian pada paradigma mentalmu, paradigma fisikalmu. Karena faktanya kita akan kalau kita benar-benar menyadari dengan apa uh, menganalisa semua gerakan pada rasa diri kita, itu ujungnya nanti hanya sebatas seperti timbangan gitu. Saat timbangan ini lagi memberikan timbangan yang mengenakan, itu kejenuhan akan muncul. Yang tidak mengenakan, itu akan mendapatkan yang dikatakan pencerahan itu. Akan mendapatkan keindahan, kesenangan itu sendiri. Makanya orang itu, kenapa umumnya manusia saat mengalami tekanan-tekanan hidup, begitu dia masukin tekanan itu, dia sadari kenapa dia tertekan. Oh, karena saya ini. Kalau bahasa tafakurnya kan gitu. Oh, karena ini. Ini hanya gerakan sensasi sebenarnya. Saya membentuk sensasi yang membuat orang nggak senang. Bisa. Saya terpengaruhi oleh sensasi rasa saya membuat orang senang. Dan ini kan menumpuk semua pada ingatan. Nah, saat orang ini menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, yang tekanan itu adalah reaksi dari rasa itu sendiri, reaksi dari sensasi itu sendiri. Begitu dia masukin penderitaan-penderitaan itu, pasti nanti mengerucutnya dia mengetahui kenapa dia menderita. Muncullah sensasi yang namanya apa, kebahagiaan. Oh, bahasa kesadarannya gini. Ah, Pak ya sekabe selesai. Hidup itu ya memang gini. Gitu. Meskipun saya menderita, ya setelah saya paham tentang penderitaan saya, ternyata ya nanti pada waktunya ya saya akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi kan siklus kehidupan ini sebenarnya cuma gitu aja. Lah, yang menjadi siklus begitu aja itu orientasinya adalah urusan rasa sebenarnya yang membentuk gejolak-gejolak sel-sel diri kita. Yang jadi masalah itu kalau sensasi yang kita terima itu berakar di pikiran kita, itu loh yang jadi masalah.
Lah, bagaimana supaya nggak berakar? Kan akhirnya gitu. Ya. Baik masalah kesenangan dan tidak senang itu tidak berakar. Ya, harus kita kenali bahwa itu hanya sensasi, dan begitu kita kenali, semua apa yang kita hadapi selesai saat itu. Gitu. Tidak ada file latar belakang ingatan yang mengakar nanti. Jadi kalau kita mencoba bahasanya gini, merasakan tentang rasa, ya apa sih? Jadi rasa dirasakan dengan rasa. Ya yang paling mudah itu trialnya sesuatu yang menyenangkan pada diri kita. Misalnya gini, aku tak apa rebahan. Kita rasakan begitu rebahan itu seperti apa. Gitu. Nah, sebenarnya ini kan nanti esensinya secara umum orang mengatakan meditasi. Jadi meditasi itu sebenarnya mengetahui sensasi-sensasi diri. Makanya dikatakan mengamati itu. Yang diamati itu sebenarnya sensasi yang menjadi ingatan. Nah, itu kita rasakan dengan rasa. Merasakan sesuatu dengan rasa. Artinya kita bergerak dalam di atas rasa yang membentuk dua rasa tadi. Antara enak dan tidak enak. Kita memandang dengan rasa kita yang memandang dua kutub ini. Kalau bahasa rasa ini, kita lihat rasa kita saat kita duduk, kita saat kita berbaring. Nah, itu kita rasakan, merasakan rasa. Oh, kita akan sadar ini yang membuat orang senang itu kalau berbaring. Saat duduk, kita rasakan sensasi. Jadi merasakan sensasi. Oh, ini yang bikin saya mengamati sensasi menjadi asik. Nah, termasuk kita mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Misalnya begitu duduk, tahu-tahu jatuh. Bisa nggak kita merasakan jatuh yang katanya sakit? Tahu-tahu kaki kita yang kena plak. Bisa nggak kita merasakan sakitnya? Supaya kita nggak terpengaruhi oleh rasa. Kalau kita terpengaruhi oleh rasa, kita akan melung-melung ngerasa no sakit. Karena kita tidak masuk mengenal rasa tentang sakit itu sendiri. Begitu kita rasakan sakit itu, sensasi gerakan amarah, bengok-bengok itu nggak muncul. Meronta-rontanya nggak muncul gitu. Karena kita ingin mengenali rasa sakit itu. Begitu kita kenal, dengan sendirinya rasa sakit ini akan hilang. Responnya sel akan membentuk seperti itu. Akhirnya, apapun yang terjadi pada diri kita, itu sudah tidak terekam pada pikiran kita. Tidak ada latar belakang nantinya gerakan kita. Termasuk masalah-masalah kehidupan yang lain. Bagaimana saat kita mendapatkan sesuatu, terus rasa kita membentuk rasa tidak menyenangkan.
Ya kita amati dengan rasa. Kenapa sih aku kok duwe rasa iki? Nah, begitu kita kuat, ternyata alam bawah sadar rasa yang terbentuk dari interaksi ini, itu ikut bermain. Gitu. Itu salah satu merefresh semua rasa-rasa masa lama yang sudah jadi ingatan. Itu akan redah, tidak ikut andil dalam setiap kondisi per kondisi. Termasuk tentang kesenangan, tidak ikut andil. Karena apa? Kita selalu berusaha menyelesaikan urusan rasa pada diri kita. Nah, kalau kedua tipikal rasa ini benar-benar kita ketahui. Yang muncul pada diri kita sensasi seperti apa? Pasti sensasi yang menyenangkan semua. Karena ini hanya permainan yang dipicu oleh alam bawah sadar. Bagaimana sensasi itu menjadi selalu fresh. Tidak ada enak dan tidak ada pembentukan sensasi yang mengenakan. Untuk memahami, untuk mengenali, untuk menyadari, ya kita harus sadar tentang rasa itu sendiri. Jadi kejadian rasa itu kan munculnya karena itu. Tidur pun saat kita pulas, tahu-tahu mimpi hal yang menakutkan, ya rasanya jadi berubah. Rasa tidur itu loh. Saat nggak ada masalah dalam tidur, ya rasanya enak aja. Bangun tidur bisa segar. Tapi kalau selama tidur itu alam bawah sadar itu tentang rasa yang mengeluarkan gambaran-gambaran yang menakutkan saat tidur, ya tidur kita menjadi tidak punya kualitas gitu. Karena apa? Sangat erat hubungannya dengan kinerja kelenjar-kelenjar seluruh organ. Jadi bahayanya rasa itu menjadi gerakan satu kesatuan pada diri, fisik dan mental itu kena. Yang bahaya itu kan mental ya, membentuk di mentalitas nanti itu agak panjang. Tapi kalau kita fisikal mungkin ya masih bisa dibantu dengan apa, pijat, bisa dibantu dengan obat, dengan herbal dan sebagainya. Tapi kalau urusan mental itu tidak ada obatnya kecuali obat kesadaran namanya, obat mengenali dengan benar-benar keseluruhan kita kenal. Jadi itu masalah diri kita itu sebagai manusia selalu dikelabui oleh rasa atau sensasi yang mengenakan dan tidak mengenakan. Munculnya sensasi mengenakan dan tidak mengenakan tidak luput dari sensasi-sensasi masa lampau yang ada pada alam bawah sadar kita. Nah, ini nanti kolerasinya kita juga mengenali alam bawah sadar. Gitu. Jadi apa yang terbentuk pada diri manusia saat itu dalam merasakan sesuatu itu mau tidak mau pasti
itu berurusan dengan alam bawah sadar. Otomatis kalau kita menyadari tentang saat ini, tentang sensasi-sensasi itu terkoneksi pada kita mengetahui sensasi alam bawah sadar kita. Sensasi yang terbentuk masa lalu. Semua pengetahuan itu membentuk sensasi, membentuk rasa. Pengetahuan berhubungan dengan sel di tubuh kita itu koneksinya adalah ke mental dan ke fisik organ. Nah, saat sensasi itu menjadi memori, ini nanti mempengaruhi juga kinerja respon perintah pada pikiran memori yang di otak itu memberikan suatu respon perintah yang sesuai dengan alam pikiran otak itu sendiri. Yaitu yang akhirnya menjadi efek pada diri setiap manusia itu. Menjadi kinerja kelenjar organnya bermasalah karena itu. Jadi intinya pikiran itu sesungguhnya juga rasa gitu. Pikiran itu juga sensasi diri. Ya, ya. Nah ini kita kan dari sisi materi verbal, tapi materi rasa. Yang dulu-dulu kita kan ngobrol masalah sensasi dalam materi verbal. Pikiran itu ingatan karena pengaruh dalam bentuk verbalitas. Nah, verbalitas itu sendiri akhirnya ternyata juga membentuk rasa, gitu. Membentuk sensasi pada diri. Jadi ya itu manusia itu ada pikiran intelektual, ada pikiran imajinasi, ya. Yang keduanya juga menjadi intelektual atau logika, juga menjadi rasa. Gitu. Jadi kita mengenal diri itu tidak cukup dengan ilmu. Karena ini kita latar belakangnya dipengaruhi ini. Nah, pengaruh itu membentuk apa? Ternyata juga membentuk suatu logika, cara berpikir yang baik, dan cara berpikir itu adalah hasil dari pengondisian rasa juga. Nah, itu yang harus kita amati pada diri kita. Makanya berhubungan dengan sensasi ini kan kita bicara kekuatan energi, hebatnya energi pikiran manusia itu kan seperti itu. Bagaimana rasa itu juga akan membentuk suatu masalah. Jadi kita sadar sadar itu. Makanya orang sadar itu kenapa bicara tentang nilai batin ya, ini kan nilai rasa. Selama kamu memahami sesuatu hanya di pikiran, gitu kan. Pikiran ini adalah logika intelektual. Tidak kamu masukkan pada batinmu, tidak kamu masukkan dalam rasa, kamu tidak akan bisa merefleksikan dalam kehidupan sesuai dengan apa yang pernah kamu cerna dalam pikiran. Nah, tapi
bicara tentang rasa itu, apakah batin yang dimaksud rasa itu, apakah rasa yang hanya di apa berbentuk perasaan. Nah, kalau berbentuk perasaan ya masih ada yang mendominasi dalam batin itu rasa tidak suka, rasa suka. Tapi kalau yang dimaksud rasa yang masuk batin itu adalah rasa yang hasil kesadaran itu, bukan asupan rasa yang berada pada pikiran terus kita lola dengan stimulus memori, stimulus sel, akhirnya masuk ke nilai-nilai batinnya itu menjadi rasa. Tidak seperti itu. Karena tetap akan membentuk suatu kondisi yang sama juga. Batin itu akhirnya juga sama dengan perilaku pikiran. Akhirnya. Bagaimana tidak seperti itu? Ya kita harus mengenali rasa itu sendiri. Tidak ubahnya kita harus mengenali pikiran kita itu sendiri. Saat kita benar-benar mengenali, ternyata semua hanya pikiran. Pikiran itu ada rasa. Kita berarti akan mengetahui gerak kita itu adalah bagaimana kita jauh dari latar belakang rasa dan latar belakang ingatan. Ingatan yang membentuk sensasi. Iya. Jadi akhirnya sensasi yang terbentuk pada diri kita, akhirnya sensasi menjadi apa namanya terasup menjadi nilai-nilai logika fakta, realita gerak. Itu yang penting gitu. Jadi ya itu, kita bisa mencoba mentrial ya, mencoba. Kenapa saya duduk ini menjadi nyaman? Kalau berdiri menjadi capek, misalnya. Kalau mengerjakan ini menjadi tidak nyaman, kalau mengerjakan yang itu kok lebih nyaman. Ini ada apa? Gitu. Ini coba kita lakukan semua untuk mengamati rasa itu sendiri, mengamati sensasi yang terbentuk. Kenapa kok terbentuk sensasi? Ini yang kita bicara tentang ke titik-titik yang apa yang dikatakan fana, yang dikatakan ilusi, yang dikatakan prakteknya semacam ini sebenarnya. Supaya nanti pembentukan fakta yang tidak yang benar-benar realita pada diri kita itu akan membentuk gerakan energi yang tidak terperdaya oleh sensasi diri kita sendiri. Ya, analisa kita ya kalau kita ingin merubah diri ya, kalau kita benar-benar bicara tentang proses diri itu, ya mau tidak mau sensasi ini adalah kodrat diri kita yang tidak mungkin kita hilangkan. Perannya besar sekali, tidak ubahnya peran pada pikiran logika kita. Jadi seakan-akan kan hal yang berbeda antara rasa dan logika itu kan. Padahal ini uh, tidak ada bedanya. Begitu saya melihat sesuatu yang menurut logika saya ini kok membuat saya terperangah gitu. Itulah langsung membentuk rasa, membentuk sensasi. Saya melihat sesuatu secara logika saya, iki kok jelek ya. Begitu kata-kata iki kok jelek itu langsung detik itu juga, saat itu juga langsung berhubungan dengan mentalitas.
yang dalam hal ini adalah rasa. Makanya variabel rasa dan variabel intelektual itu kalau kita kupas kan seakan-akan hal yang berbeda gitu. Tapi esensinya tetap satu. Satu kesatuan dari gejolak seluruh sel diri manusia itu sendiri. Itu membentuk itu. Makanya kenapa seseorang bermasalah psikologinya karena urusan rasa itu. Urusan berhubungan dengan gejolak kejiwaan ya tetap urusan rasa. Bukan urusan apa intelektual sebenarnya. Kalau kita bicara intelektual bisa semudah itu untuk membuang. Tapi rasa itu susah. Karena justru yang mendominasi alam bawah sadar kita itu yang menjadi suatu letupan-letupan yang berbahaya itu kalau ingatan yang bentuknya verbal mudah kita menghilangkan. Saya diberikan ini, nggak penting, wes langsung mudah. Tapi kalau menjadi perhatian kita ini, baik ini penting atau tidak penting, kalau masih dalam kondisi perhatian atau mendengarkan seselentingan, itu langsung ke sensasi, langsung ke rasa. Lah rasa ini yang menjadi alam bawah sadar yang letupannya mempengaruhi psikologi, mempengaruhi kejiwaan kita. Pentingnya kita bahasanya bermeditasi tentang mengetahui rasa, bermeditasi tentang mengetahui ingatan yang hubungannya adalah rasa yang dibentuk oleh logika, rasa yang dibentuk oleh imajinasi. Dibutuhkan intensitas mengamati. Secara populer orang mengatakan meditasi. Jadi panjang lebar kita obrolkan, mau tidak mau sebenarnya yang dikatakan meditasi ya ini membongkar semua apa yang terjadi pada diri kita, ada apa saja yang mempengaruhi mentalitas, yang mempengaruhi fisik kita, akhirnya teradopsi atau menjadi suatu mekanik gerak kita. Jadi akhirnya kita berhubungan dengan siapa saja akan mempengaruhi. Ya, ya pasti. Sesuai dengan mekanik ini. Itu teradopsi terus antara orang ini asik dan tidak asik. Dan ini terus menjadi tumpukan gitu loh. Ya. Saat nggak asik, masuk lagi sensasi baru yang sesuai dengan karakter yang terbentuk. Kan itu. Pentingnya kita menyadari untuk mengamati itu sampai tingkatan-tingkatan apa saja yang terbentuk pada diri. Ternyata kan di situ ada rasa, makanya ada rasa, ada logika, ada bayangan-bayangan, lebih umumnya kita mengatakan imajinasi. Lah ini loh bentuk-bentuk kata-kata yang antara intelektual, imajinasi, rasa masuk ke nilai-nilai diri yang katakan mungkin batin. Seberapa kita kenali dimensi itu supaya tidak masuk ke batin itu dalam kondisi yang masih tercemar oleh itu. Nah, untuk membuka supaya tidak tercemar yaitu kita harus mengenali rasa pada diri kita itu dan kita tahu bahwa itu hanya sebatas rasa karena terkoneksi oleh sentuhan-sentuhan yang kita
hadapi.